Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Dua Ibnu Sina? Ketemu lagi kita di hari Kamis ini. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 3, bermain di lingkungan sekolahku. Pembelajaran 1 dan 2. Muatan imtak kita adalah surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, anak-anak ibu mampu mengelompokkan benda berdasarkan wujud serta membuat cerita berdasarkan gambar. Yang kedua, anak-anak ibu mampu mengenal pembagian sebagai pengurangan berulang. Yang ketiga, anak-anak ibu mampu mengidentifikasi alat-alat yang digunakan untuk menggambar. Yang keempat, anak-anak ibu mampu membaca percakapan dan menjawab pertanyaan yang diberikan. Yang kelima, anak-anak ibu mampu menyebutkan tata tertib berpakaian di sekolah. Itu tujuan pembelajaran kita anak-anak ibu. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan pertama kita, yaitu mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya serta membuat cerita berdasarkan gambar. Kita mulai ya anak-anak ibu. Oke, anak-anak ibu, ayo amati gambar berikut ini ya. Coba lihat, itu gambar apa ya anak-anak ibu? Nah, wujud benda ada yang padat, cair, dan gas. Setiap hari kita menggunakan benda dengan berbagai wujud, misalnya saat kita mandi, minum, dan menyiram bunga. Air yang kita gunakan termasuk benda cair. Benda padat apa saja yang kamu gunakan sehari-hari? Banyak ya anak-anak ibu. Benda gas apa saja yang kamu gunakan sehari-hari? Juga banyak. Sekarang coba perhatikan gambar di atas itu. Pernahkah anak-anak ibu main bola air seperti itu? Coba sebutkan wujud benda apa saja yang ada pada gambar itu. Nah, coba kita sebutkan. Di situ wujud bendanya apa? Bermain bola air itu wujud bendanya apa? Wujud benda gas. Yang di dalam bola itu wujudnya gas karena ada udara ya anak-anak ibu. Nah, kalau gelembung itu dia benda apa? Gelembung saja yang belum ditiup misalnya. Itu wujud bendanya padat ya anak-anak ibu. Nah, kalau udara di dalamnya itu gas, tapi kalau gelembungnya itu wujudnya padat. Airnya wujud bendanya apa? Dia kan bermain bola air. Berarti wujud bendanya apa? Cair. Udah ketemu ya anak-anak ibu? Udara di dalam bola itu wujudnya gas, gelembungnya atau gelembungnya saja itu wujud bendanya padat, kemudian airnya wujud bendanya cair. Itu dia wujud benda yang ada pada gambar. Nah, sekarang perhatikan lagi anak-anak ibu. Ayo kita berhitung ya. Sekarang kita masuk pembagian ya anak-anak ibu. Perhatikan baik-baik. Nina dan teman-temannya bermain lempar bola. Ada 8 anak akan bermain lempar bola. Ada berapa? 8 orang anak ya anak-anak ibu. Pemain akan dibagi menjadi 4 kelompok. Ada berapa kelompok? Ada 4. Setiap kelompok anggotanya sama banyak. Bagaimana cara membagi kelompok tersebut? Nah, perhatikan ya anak-anak ibu. Anaknya ada berapa orang anak? Ada 8. Ingat, ada 8. Kemudian berapa kelompok pemainnya? Ada 4.
cara yang pertama itu kita lakukan kalau pembagian adalah tentukan dulu kelompoknya. Ada berapa kelompok? Ada 4 kelompok. Kalau digambarkan bisa juga anak ibu buat kelompoknya itu ada 4, boleh bulat misalnya. Nah, tapi kalau ini ada 8 orang anak ya, berarti kita kelompokkan dia dulu menjadi 4 kelompok. Coba perhatikan, mula-mula ada 8 anak, karena dibagi menjadi 4 kelompok, maka 4 anak membentuk kelompok masing-masing. Perhatikan gambar berikut. Tuh. Kemudian maka setiap anak bergabung dengan salah satu kelompok yang telah terbentuk menjadi 1 kelompok. Tuh, sudah digabung ya anak ibu. Untuk lebih jelasnya perhatikan slide berikutnya ya anak ibu. Semua pemain sudah dibagi 4 kelompok tanpa sisa. Masing-masing kelompok terdiri atas 2 anggota. Nah, bagaimana cara membuat bentuk pembagiannya ya? Perhatikan anak ibu. Berarti 8 dikurang 4. Berapa 8 kurang 4? 4. Kemudian 4 dikurang 4 berapa? 0. Kita mengurangnya itu harus sampai habis. Nah, yaitu ada 2 kali pengurangan sampai habis. Ya, karena 4-nya itu sebanyak 2 kali kita mengurangkan. Berarti 8 dibagi 4 sama dengan 2. Untuk lebih memahami pembagian sebagai pengurangan berulang, perhatikan contoh berikut ini. 10 dibagi 2 sama dengan 10 dikurang 2. 10 dikurang 2 berapa? 8. Kemudian 8 dikurang kemudian dikurang lagi 2. 8 dikurang 2 berapa? 6. Kemudian dikurang lagi 2. 6 dikurang 2 berapa? 4. Kemudian 4 dikurang 2 berapa? 2. 2 dikurang 2 lagi 0. Dia harus hasilnya itu 0 ya anak ibu. Berarti berapa kali kita mengurangkan sampai habis 0? Ada 5. Kita hitung 2-nya ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 kali pengurangan berulang sampai habis. Jadi bentuk pembagiannya yaitu 10 dibagi 2 sama dengan 5. Seperti itu ya anak-anak ibu. Bisa ngerti? Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang alat-alat untuk menggambar. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu, yaitu gambar imajinatif. Gambar imajinatif adalah gambar khayalan. Gambar imajinatif berarti gambarnya itu tidak nyata. Nah, caranya itu misalnya kita lagi menghayal nih. Kayak saya mau membuat gambar rumah. Kira-kira bagaimana ya? Rancangannya itu ada dalam pikiran kita dulu ya. Nah, perhatikan. Deli ingin menggambar pohon imajinatif. Deli ingin membuat gambar pohon dari susunan kertas warna. Deli membuatnya di buku gambar. Nah, dia lagi berpikir, lagi menghayal. Bagaimana ya cara membuatnya? Nah, alat-alat gambar yang digunakan yaitu kertas, pensil, pensil warna, dan penghapus. Ini contohnya, ya. Nah, selanjutnya kita menjawab pertanyaan dari percakapan yang diberikan. Tetapi terlebih dahulu kita membaca percakapan berikut ini ya anak-anak ibu. Ketika jam istirahat sekolah tiba, Joni bermain dengan Tony. Joni bercerita kepada Tony tentang permainan gelembung sabun. Joni pun menunjukkannya kepada Tony. Perhatikan, bacalah percakapan Tony dan Joni berikut ini. Kita baca sama-sama ya anak-anak ibu. Joni berkata, "Made, kemarin aku bermain gelembung sabun." Made menjawab, "Permainan apa itu, John?" Joni berkata, "Kamu nanti bisa mencobanya di rumah." Tony menjawab, "Sepertinya seru ya." Kemudian Joni berkata, "Iya, sediakan air sabun dan sedotan minuman." Tony menjawab,
bagaimana membuat gelembungnya? Kemudian Joni berkata, masukkan sedotan minuman ke dalam air sabun. Tiuplah sedotan limun itu. Gelembung akan keluar dari sedotan itu. Joni menjawab, wah, bagus sekali. Aku akan mencobanya. Kemudian Joni berkata, ingat ya, bermain gelembung air harus di halaman rumah, jangan di dalam rumah. Tony berkata, baiklah, terima kasih atas ceritamu yang menarik. Nah, bagus ya, dia membuat gelembung air sabun. Itu merupakan wujud benda cair dan gas, karena air itu wujudnya cair dan gelembung itu wujudnya gas. Kemudian kita jawab pertanyaan dari percakapan berikut ini ya anak-anak ibu. Nah, setelah kita membaca percakapan antara Tony dan Joni, mari kita jawab pertanyaan berikut ini ya anak-anak ibu. Yang pertama, apa nama mainan yang diceritakan Joni? Apa nama mainannya? Bermain gelembung sabun. Yang kedua, bagaimana cara memainkannya? Caranya yang pertama, masukkan sedotan minuman ke dalam air sabun. Kemudian tiuplah sedotan minuman itu. Gelembung akan keluar dari sedotan. Begitu cara memainkannya. Nanti bisa anak ibu praktekkan ya bagaimana cara main gelembung sabun itu. Yang ketiga, apa wujud air sabun? Air sabun apa wujudnya? Cair. Kemudian tuliskan ciri-ciri benda gas berdasarkan cerita tersebut. Ayo, ciri-ciri benda gas apa saja? Ya, berdasarkan cerita. Menempati ruang. Kenapa ciri benda gas itu menempati ruang? Karena gelembung sabun itu kan dia bulat, ya kan? Berarti ada ruang di dalamnya, ya kan? Nah, ruang di dalamnya itu adalah benda gas. Ya, berarti cirinya adalah menempati ruang. Kemudian ciri yang selanjutnya tidak dapat dilihat dan disentuh. Bisa kita sentuh gas itu, nak? Bisa kita lihat? Tidak ya. Nanti itu cirinya. Selanjutnya, bagaimana cara membuat gelembung sabun dengan cara itu? Nah, bagaimana cara membuatnya? Caranya memakai sedotan. Nah, itu. Bisa anak ibu? Kita lanjut ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tata tertib di sekolah. Anak-anak ibu, ayo amati gambar berikut ini. Nah, tuh. Nina dan Made pergi ke sekolah setiap hari. Mereka memakai pakaian seragam sekolah. Memakai seragam sekolah merupakan salah satu tata tertib sekolah. Seragam sekolah terdiri atas baju, apalagi rok atau celana, dasi, topi, ikat pinggang, dan sepatu warna hitam. Mereka berseragam sekolah dengan rapi. Nah, itu ciri-cirinya ya. Kalau kita ke sekolah itu harus berpakaian rapi. Nah, ternyata waktu kita sudah habis. Selanjutnya kita masuk ke dalam tugas. Sekarang anak ibu silakan mengerjakan tugas tematik 2B-nya halaman 63. Kemudian kirim melalui Google Classroom. Selamat mengerjakan dan jangan lupa bagi anak ibu yang kurang tahu tentang pembagian boleh tanya sama ibu guru ya. Nah, ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.